baik. Sudah ada makanan lumayan komplit nih. Yang ikut lagi termasuk Mbak Yanti di sini. Thank you. Makasih. Shirt. SF flight Bapak. Assalamualaikum. Halo semuanya, welcome back to Yanti Family Channel. Nah, sekarang ini aku berada di Metro. Kira-kira mau kemana? Aku mau ke restoran Gado-Gado, teman-teman. Restoran Indonesia, Pok Hera ya. Pasti kalian tahu ya, karena aku sering ke sana nih. Tapi hari ini itu momen spesial karena kita jumpa sama Bapak Menteri dan Bapak Duta Besar Indonesia yang ada di Spanyol. Oke, sama keluarga diaspora juga. Ikutin aja keseruan kita yuk. Sekarang ini aku pakai kebaya tapi aku pakai rok ya. Outfitku pakai kebaya sampai pakai rok. Yuk ikutin aja ya. Sama siapa? Sama Lucky. Oke, sekarang kita mau naik metro karena restoran Gado-Gado dari sini sekitar 35 menit, ya kan? Oke. Yuk. Spurnya sudah datang. Sekarang kita naik spur. Naik spur. Oke, ternyata jam-jam pulang kantor. Iya, jam pulang kantor jadi kantor jadinya rame. Hujan pula. Hujan pula, makanya aku bawa payung. Payungnya juga hijau lagi. Titisan Nyiloro Kidul. Ya Allah. Hijau-hijau. Kita pindah kereta ke linia 3. Ini linia 1 di bawah rumahku. Sekarang kita pindah ya. Temanku sudah di depan. Naik turun tangga ini yang bikin kurus. Bikin kurus dengan sendirinya ini. Tanpa diet. Kardio. Tanpa diet. Ya Allah, habis apa? Habis turun, naik. Sekarang nunggu kereta sekitar 2 menit aja, nggak lama. Kita sudah keluar di Fontana. Yuk, lanjut. Masih hujan deras nggak ya kira-kira di luar? Jangan dong. Basah kuyup. Basah kuyup. Udah Blobor. dandan cantik-cantik, luntur. Luntur. Blobor. Blobor. Make up-nya blobor, teman-teman. Naik eskalator aja ya. Yuk, nggak ada yang naik eskalator, ya naik eskalator lah. Oke teman-teman, lihat masih hujan deras. Hijau-hijau, semoga aja nggak ada yang mengira nyiblorong. Di belakangku ada orang nggak? Nggak ada kan? Dilihatin lagi. Dilihatin lagi, ini orang kok hijau-hijau gitu kali ya. Sampai nengok. Nyiloro Kidul. Bentar lagi dia bikin kerajaan di Barcelona. Kerajaan dinasti. Yuk, aku pakai sepatu boot soalnya ini apa itu basah. Ya, sekarang kita jalan dulu. Di lewatin buah-buahan, bunga-bungaan, bunga-bungaan. Harga cemplung Pak Prak gitu. Bagus-bagus banget ini bunganya. Oh, ini ada jeruk ini. Mataku kalau lihat kayak gini pengen beli aja. Dibawa ke San Jordi. Oh, ini ada jeruk ini, banyak. Yuk, terus. Masih terus sayang? Masih terus. Ini suasana menuju restoran Gado-Gado. Dulu di restoran Betawi lebih dekat sih dari rumah. Tapi udah tutup, sekarang adanya sini. Ambune naik jadi lapar. Oh, buah-buahnya, ya Allah, ini cuma 1 euroan jeruk pecel teman-teman. Jeruk pecel 1 euroan semuanya. Ya Allah, pada kudanan. Tomat cherry 1 euro cumaan, murah ya banget. Ini jeruk itu juga semuanya 1 euro, pitulah sewuan semuanya nih. Kayaknya siapa
cepet gitu loh. Ya Allah, 1 euroan teman-teman, murah sekali. Ya Allah, ini cuma 50 sen. Nanti aja pulangnya mungkin kita beli kali ya. Kalau jalan itu hujan itu nggak enak ya. Sing kene nggowo, sing satune bikin video. Tuh nyawang brondong biar biar matane seger, cuci mata. Cuci mata. Loh, ki gak bawa payung, bawa apa? Bawa jaket jas hujan. Sepatu boot, kalau enggak wes teles masuk angin. Mana? Ini Asia. Ke sana. Tunjuk ini Asia supermarket. Oh, di sini ada Asia supermarket. Nggak lihat aku. Coba nanti pulangnya lihat-lihat ya. Iya, yuk. Yuk. Wes matane roh. Ada aja gitu. Aku itu sudah sering ke sini tapi aku lupa jalan untuk ke gado-gado itu. Aku pun kalau Udah nyampe gado-gado. Yuk sekarang kita masuk. Masuk sayang, masuk. Masih close. Nah, pare teman-teman, pare. Di gado-gado. Ada kentang, tahu, kubis, buncis, wortel, dan sawi. Dan ini nanti bumbunya. Bahannya sudah oke. Aduh, masih panas pasan. Ya. Cabenya menggoda banget. Iya, menggoda banget. Ini yang sudah datang ya teman-teman ya. Yang udah datang nih. Yang udah mau makan mah cemil aja kali. Nih, selamat datang. Selamat datang, monggo. Joget Bali dulu. Gimana lagi? Absen. Iya, absen. Iya, on time. Iya, on time. Apa lagi nih? Apa ini? Semur Betawi. Mantep. Satu persatu dikeluarin. Semur Betawi. Itu kok telur balado. Mantap, telur balado. Rama sudah datang. Halo sayang, gimana kabarnya? Baik. Baik. Nyangka dia datang. Tuh, gak nyangka dia datang. Lihat. Aduh. Nah, duduk. Nah, duduk. Nah, ini yang sudah siap. Ini. Yang tadi pagi. Biasa nggak bisa pakai baju kebaya. Belum bisa. Nah, ini sudah. Waalaikumsalam. Air, minum obat. Nah, minum obat. Sambil nunggu Bapak Dubes sama Bapak Menteri, ini sudah ada makanan lumayan komplit nih. Ini ada bakwan, terus ini ada lumpia, dan ini ada pare juga. Tuh, ada pare. Dan ini telur balado. Ini ada mie goreng. Ini spesial karena namanya gado-gado. Ini ada gado-gado komplit sayuran ya. Terus ini ada semur daging.
Nah, dan ini seperti yang tadi telur balado, ini pare juga, pare, dan ini ote-ote, lumpia, dan onde-onde. Ini ada kacang hitam ya, bubur kacang hitam. Hah? Oh, ketan hitam, ada kacangnya soalnya sayang. Iya. Bubur kacang ketan hitam. Nah, komplit toh. Wow, sampai sana. Oke. Tadi sih nungguin, jadi belum datang-datang. Tut tut tut. Siapa hendak turun? Surabaya. Mana sih itu? Ya Barcelona. Oh iya, Indonesia Barcelona. Bolehlah. Aku itu lali yo. Lali nyanyian belum datang. Jalan-jalan Silakan Bu, malam. Mari. Oke, mari. Halo. Mari. Oke, sudah. Selamat datang, Bapak. Baik. Dapat itu belum baginya? Oh, Belum. Halo. Halo, selamat datang, Mas. Mari. Mari. Di luar. Oke, ditutup udah atau belum? Udah ditutup. Sama-sama. Iya benar ya. Ini tapi susah juga ya nopang gitu. Ini buat susun kan? Apa belum isi ini Pak? Oh ngisi, oh iya. Saya isi nanti. Ayo pada ngambil yuk. Terus? Bapak Dubes sudah datang. Yuk, pada makan yuk. Aduh, udah berhasil. Bisa ini. Ini suaminya sini masih sakit. Jadi habis dari Madrid langsung dibawa ke Girona. Iya. Berapa banyak student gitu? Mana kan? Tidak lakukan, membuang sampah dan segala macam itu sekarang udah jadi kewajiban. Makan semua. Tahan. Lari juga kayak keluarga gitu. Makan gado-gado. Peneliti juga Pak, dia lebih ke plastik untuk Airbus, pesawat Airbus ya. Yang mulia Pak Dubes yang kita cintai, kita banggakan, yang saya sayangi teman-teman yang lagi kedinginan di luar. I love you. Ini mereka di luar karena ada perdanya katanya, hanya boleh beberapa orang di dalam ruangan sini dan kalian juga sangat patuh. Jadi itu tangan untuk kita semua. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa
hadir di kesempatan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih jauh-jauh dari Girona, jauh-jauh dari mana lagi yang jauh? Saya paling jauh Pak. Dari Barcelona hadir di sini. Memang saya berdiskusi sama teman-teman di KBRI dari ITBC, kalau bisa ingin mendengar masukan. Saya lebih banyak ingin mendengar masukan, nanti mungkin ada beberapa program kita yang kita kan untuk dikembangkan seperti diaspora dengan Indonesia Spice Up the World. Tapi sebetulnya saya kesini ini karena Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif UN Tourism. Jadi berdasarkan kerja keras dari Pak Dubes, tahun lalu kita dipilih mengalahkan Cina, Korea, dan Jepang. Jadi kita masuk ke dalam Dewan Eksekutif Dunia, dan itu juga ditopang kinerja pariwisata kita sekarang yang sudah semakin jauh meninggalkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sekarang kita sudah mendekati 20 besar. Jadi kita sangat bergembira bahwa pariwisata kita pasca pandemi sudah bangkit, bukan hanya Bali tapi seluruh wilayah Nusantara, dan ada 25 juta lebih lapangan kerja yang tercipta. Nah, saya juga diminta mengurus ekonomi kreatif, dan dari ekonomi kreatif ini posisi kita sudah ada Tirana, ada Mas Iman, dan dari Kemlu ada Mbak Nur Asia. Nur Aisyah. Namanya sama istri saya. Tapi panggilan sayanya apa? Uya. Ada masukan, ada curhatan, ada pesan yang mau disampaikan, silakan. Dan saya terima kasih banget pagi-pagi. Tadi pagi ada 16 pelari yang ikut lari, termasuk Mbak Yanti Gise. Dan suaminya Mbak Evelyn hadir juga, dan beberapa pelari juga hadir. Tadi pagi seru banget. Ini mungkin event lari pagi saya yang paling seru, dan tadi sesuai dengan janji ada pemenang-pemenang kategori, beberapa kategori. Ada nanti hadiahnya diserahkan di penghujung. Terima kasih untuk sediaannya ada di sini. Mungkin sedikit dari Pak Dubes sedikit. Perlu Pak? Monggo Bapak. Cukup buat. Cukup. Silakan dibuka, dipandu oleh Adil. Fadil. Fadil. Terima kasih Pak Menteri. Teman-teman kalau yang mau ada pertanyaan masukan, mumpung kita kapan lagi ada Pak Menteri datang ketemu kita langsung di acara yang intimate kayak ini juga. Jadi siapa dulu nih yang mau nanya atau mau ngasih masukan dan kawan-kawan? Oke, silakan Mbak. Selamat malam Pak, saya Ayu, Ibu Belitung, Bapak Kebumen. Oh, ngapak juga ya, ngapak. Bapak sering ke Belitung kayaknya. Sering Pak. ke Belitung, sering ke Kebumen juga. Oke. Saya mau tanya Pak, kebetulan kan penelitian saya ke arah rural tourism, wisata pedesaan. Nah, sampai sekarang sejauh mana sih program-program yang sudah dilakukan, dan kira-kira strategi kedepannya apa? Oke. Terima kasih Mbak Ayu. Desa wisata atau kita sebut sebagai community based tourism dan rural tourism ini sekarang bisa kita kategorikan sebagai pandemic winner, karena ternyata selama pandemi kunjungan ke desa wisata yang ada di Indonesia itu naik 30%. Dan kita sekarang sudah memiliki 6.016 desa wisata. Dari tadinya cuma puluhan, malah hanya ratusan. Tapi begitu pasca pandemi semua berlomba-lomba ingin mengembangkan desanya. Nah, sekarang saya mau tanya sebagai orang Belitung,
sebutkan desa wisata di Kabupaten Belitung yang diajukan oleh Indonesia menjadi UN Tourism Best Tourism Village. Sepertinya Tanjung Binga ya Pak. Tanjung Binga deket situ tapi sebelah sininya Tanjung Binga. Sijuk di sini, ini Tanjung Binga. Dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu Tanjung Binga, Tanjung Kelayang, Tanjung Tinggi. Itu kecamatannya kan. Ya, Wah. tapi ada desanya. Desanya dia di Tanjung Binga sebetulnya. Antara Tanjung Binga ke Tanjung Kelayang itu kan dekat banget. Jadi nama Ada bisa bantu nggak? hadiah. Jadi sepeda roda 3. Jadi ada desa wisata Terong. Terong. Terus itu yang diajukan. Terus juga di situ ada desa wisata Keciput. Keciput itu di Tanjung dekat Tanjung Kelayang. Jadi ada 2 desa wisata di sana. Sekarang itu levelnya sudah masuk menjadi level dunia. Termasuk juga desa wisata yang ada kerjasama sama diaspora. Terus ada ide sana bisa kita jalan. Cocok itu. Kita buatin nama restoran Indonesia. Jadi festival. Betawi harus ribuan. Setuju. Saya punya restoran. Iya, restoran satu lagi. 27 tahun. 27 tahun. Iya. Bukan, yang satunya lagi, Pak. Yang satu saya tutup. Saya menunggu siapa tahu pemerintah memberikan dana untuk bikin restoran lagi. Sebenarnya kayak restoran ini saya punya ide itu kita bisa jadi kayak rumah Indonesia. Kalau ini terlalu kecil, kalau dia besar, tadi yang ide-ide itu kita bisa bikin banjakan. Memperkenalkan Indonesia untuk orang Spanyol. 27 tahun lumayan lah untuk Sangat pengalaman lumayan dari kalau restoran udah bisa 27 tahun mah. Iya, saya cuma ngomong itu kira-kira proyek saya panjang Pak, maksudnya nggak enak juga kalau diomongin. Kira-kira Bapak tertarik nggak kalau memberi saya dana untuk Saya maaf Pak, saya maksudnya udah poin aja lah. saya kan Atau pemerintah Indonesia gitu Pak. saya lihat ya memang harus didukung dalam bentuk holistik, dan program Indonesia Spice of the World itu sebetulnya itu yang diarahkan untuk didukung. Iya, masalahnya orang asing yang ke Indonesia itu sangat banyak. Makanan Indonesia selalu masuk ranking 5 besar. Tapi turis-turis setelah mereka datang ke Indonesia, balik ke negaranya, Ya. mereka mau makan Indonesia di mana? Iya. Itu. Jadi Itu dari pengalaman saya seperti itu. jadi Pak Jokowi Jadinya, itu kami sangat membutuhkan, saya sangat membutuhkan dukungan. Karena saya satu-satunya waktu itu saya punya 2 restoran. Saya itu UMKM, maksudnya saya sendiri itu tidak gampang gitu. 2 restoran selama 27 tahun ini masih pandemi itu sangat sulit ya kita menjalani gitu. Itu aja sih sebenarnya saya membutuhkan sangat dukungan, dan itu bisa Pak, kita bisa bikin program loh. baik. Kalau di sini kan kecil. Kalau saya bisa mencari restoran yang jauh lebih besar, itu kita bisa buka non-stop. Mungkin yang turis Indonesia juga, kalau mereka butuh makanan Indonesia bisa datang ke tempat tersebut. Sore kita tidak tutup. Maksudnya di sini kan sekarang jam 1 sampai jam 4, terus tutup, malam baru buka lagi. Kalau saya bisa ada yang membantu proyek besar untuk restoran yang maksudnya apa ya, kayak representatif yang ada nama lah. Maksudnya lebih oke presentasinya, itu bisa sangat maju. Kita bisa bikin nobar di restoran, bisa bikin peragaan busana kalau tempatnya bisa ya, maksudnya peragaan busana Indonesia kita bisa tuh Pak mengundang, ada acara untuk pokoknya pikir gini, acara makan malam di Indonesia dengan peragaan busana batik, atau ada mungkin seniman-seniman Indonesia bisa juga mereka taruh karya-karya mereka di restoran tersebut. Restoran itu Pak, kalau menurut saya orang pas lagi makan, otak pertama adalah di perut, setuju nggak? Betul. Dan itu sangat santai. Biasanya bisnis bisa keluar dari restoran karena lebih informal lah. Bagaimana menurut Pak Sandi? Saya sangat sepakat, dan sebetulnya yang Pak Jokowi luncurkan di 2021 Indonesia Spice of the World itu pas banget sama pemikiran ini. Jadi memang pemerintah harus mendukung dan harus memberikan mulai dari pelatihan, ketersediaan bahan baku, maupun sampai juga ke pemasarannya,
dan penyediaan tempatnya dan permodalannya. Iya betul. Jadi menurut saya, Pendanaannya Pak, ya. terus terang gitu, karena saya sendiri gitu, kita kurang kencang lah. Biasanya kalau banyak restoran Cina atau mungkin Malaysia, mereka itu kan partnership, ya. grup. Kalau saya satu orang, kekuatan saya siapa sih? Tidak begitu besar gitu. Jadi tidak bisa merangkul semua. Kalau kita gandengan tangan, rame-rame itu rangkulannya jauh lebih banyak kalau menurut saya Pak. Sepakat. Gitu. Sepakat. Dan sebenarnya restoran ini mempromosikan Indonesia jauh lebih langsung loh ke orang-orang sini. Pasti, karena kan dia udah datang ke sini udah ngerasain makannya, pasti ingin mengunjungi. Tapi dulu kita juga di Betawi itu di sejak ya dari 20 tahun itu kita pernah masuk loh ke program di TV di sini untuk memperkenalkan budaya Indonesia, namanya Karakia. Maksudnya kalau apa sih story Betawi itu banyak lah, bisa dicari kan di internet segala macam. Nah, awalnya dari restoran, karena orang sini itu atau pendatang sini mereka pasti carinya di mana nih ya yang lebih kultural, itu restoran. Itu bisa mencakup semua orang yang pengen datang turis di sini. Sebelum mereka ke Indonesia, saya punya beberapa customer, dia bilang, tempat mana yang harus direkomendasi untuk kami? Kapan pergi? Ada yang Agustus, September, Oktober. Mereka tuh laporan sebelum mereka ke sana, mereka mau mencoba makan di sini. Betul, ini dan saya bawa yang dulu itu Wonderful Indonesia 17. Nggak punya sih, saya nggak punya satu pulau juga sih Pak, tapi ya kan, lumayan saya bilang, cuman makanannya tidak bisa 17.000 pulau, tapi seadanya aja, nasi goreng, mie goreng. Tapi ini memang udah sepakat sih, sudah 5 yang tadi pagi kita lombakan udah ketebak sama Mbak siapa ya? Tadi yang menang siapa? Mbak Zara. Zara. Ya? Mbak Zara itu sate, soto, nasi goreng, sama rendang, Ya. dan gado-gado. Ini udah ada semua nih. Iya, kita ambil yang, maksudnya kalau untuk orang aslinya ya kita ambil yang lebih umumnya. Tapi kalau punya orang Indonesia ya atau turis Indonesia bisa spesifik. Kita bisa di booking seperti sekarang, makanya ada pare untuk orang asing tidak bisa. Tapi langganan kita tuh udah lumayan banyak, dan saat ini saya betul-betul ini benar ya, kami itu membutuhkan dana. Kalau tidak ini bisa tutup. Begitu tutup gak ada lagi Pak restoran Indonesia. Padahal Barcelona pada besar. Turismenya lumayan, tapi menurut saya sayang aja, terserah sih siapa aja mau meneruskan Betawi. Betawi itu saya tutup tapi story panjang. Itu sebenarnya laku, tapi itu long story ya. Kenapa saya tutupnya? Bukan karena tidak berhasil. Itu ada sesuatu, kita ada rasa apa ya? Harga diri di situ. Harga diri saya sebagai Indonesia sebenarnya di situ. Makanya saya bersini yang di sini. Dan setelah pandemi siapa yang bisa ini? Udah puyuhan ya. Bertahan setelah pandemi udah banyak yang tutup. Luar biasa. Program yang lebih jadinya saya punya sebenarnya yang spesifiknya, tapi kalau di sini nggak Oke, ada lagi Mas Adil? Ini. Perkenalkan, nama saya ya, ini saya mau menanyakan dulu kan, saya punya mantan suami saya, untuk masuk ke wilayah ke tourism, seperti di Bali itu, misalkan mungkin saya bayar cuma 5.000, mereka yang Pariwisata itu inklusif, nggak bisa membeda-bedakan laki, perempuan, orang punya uang, tidak punya uang. Nah, tapi memang karena penerapannya bukan hanya di Indonesia, di destinasi lainnya itu membedakan antara local turis sama international turis. Nah, memang ke depan menurut saya ada sebuah gerakan yang lebih inklusif, meningkatkan kualitas itu dengan harga yang disesuaikan, sehingga bisa diterapkan harga yang sama untuk wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Tapi itu kebijakan itu diambil oleh masing-masing, karena community based tourism adalah kelompok itulah yang mengambil, karena pemerintah nggak bisa. Saya cuma hanya bisa mengimbau, tolong jangan digetok, karena kalau wisatawan digetok itu mereka akan kabur. apalagi di Nusa
pendidikan. Nusa Itu Penida jangankan paling itu banyak. Pak ya. Saya orang lokal, saya untuk keluar dari situ harus bayar 100.000. Iya. Kalau saya tidak bisa bahasa Bali, mungkin mereka udah meminta saya 100.000 per orang. Tapi karena saya bisa bahasa Bali, jadi mereka oh Anda orang Bali, iya. Bisa bahasa Bali, akhirnya diloloskan. Saya tidak membayar gratis. Waktu di Nusa Penida itu. Ya memang ini PR buat kita sih. Banyak yang dan video-videonya banyak banget yang beredar. Mereka disuruh bayar di sini, dicek video. Itu video. Nanti screenshot. Ini lagi. Terima kasih Pak. Saya ngobrol-ngobrol tapi minta foto aja dulu buat Ya, satu, dua. Bisa menyebut 5 kuliner Indonesia. Ya, Dibantu. saya sampaikan. Oke. Yang kedua ini kaos kepada Mas Faiz ya. Ya. Mas Faiz. Mas Faiz dulu. Karena bisa lari dari pertama sampai akhir tanpa tidak naik T20. Terima kasih dan Mbak Yanti tadi mengomentari 5 destinasi super prioritas kita. Thank Dan you. ini, Makasih. batik, shirt untuk olahraga. Makasih Bapak. Dan terakhir Itu sepatu. Mas Amri. Sepatu karena mau rupanya dia penggemar N dari tadi N. Ini sepatu Indonesia yang bisa digunakan untuk jogging. Boleh foto Pak? Pak Menteri. Nah, nanti rezekinya udah kayak Pak Menteri. Amin, amin, amin. Kan ucapan adalah doa sayang. Amin. 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 Perpisahan Bapak Menteri jam 10 terbangnya. Sekarang jam 9 baru kurang 5 menit baru dari sini. Kan VIP langsung cus langsung ke dalam pasti. Iya. Ya, iya. Bapak Menteri yang humble banget teman-teman. Division 1 Pak, idol stick Pak. Oke. Have safe flight. Have safe flight Bapak. Oke, bye-bye. Nah, Bapak Menteri sama Bapak Dubes sudah berangkat dan ini staf-stafnya juga udah pulang langsung terbang ke Indonesia. Dadah. Sekarang kita makan gado-gado. A few moments later. Ada Mas Andrew. Makasih sudah ditemenin. Tinggal satu lagi. Udah sampai ketemu. Kamu satu kan, cuman satu turun. 121. Oh, Pokra Foods. Oke. Sampai jumpa lagi. Oke, dadah. Stars, I'm a fool for your love.